Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Pratama Maulana dari kelas A2 2023. Di sini saya akan mereview modul keempat pada pemrograman visual yaitu mengenai database. Langsung saja, jadi untuk database sendiri adalah informasi yang tersimpan dan tersusun rapi di dalam satu tempat dan dapat dengan mudah dimanipulasi seperti menambah data, menghapus, mencari, dan mengatur informasi yang kita butuhkan. Jadi intinya itu dia database ini seperti wadah yang menyimpan berbagai macam informasi. Nah, dan kita ini sebagai usernya kita bisa memanipulasi data yang ada di dalamnya. Kemudian untuk komponen database di sini terlihat ya ada strukturnya. Jadi untuk komponen yang terbesarnya itu dia ada database itu sendiri yang dimana data di dalam database itu kita bisa kelompokkan lagi menjadi beberapa tabel. Di sini contohnya dapat tabel ya. Nah, kemudian di dalam tabelnya sendiri ada yang namanya field atau kolom dan record baris. Untuk field sendiri menerangkan sebuah informasi tentang identitas data dalam tabelnya, sedangkan record itu untuk menerangkan sebuah data dalam tabelnya. Kemudian untuk selanjutnya mengenai DBMS atau Database Management System, dia itu perangkat lunak atau program komputer yang dirancang secara khusus untuk memudahkan pengelolaan database. Nah, salah satu yang kita populer pakai itu bisa ada RDBMS yang menggunakan model basis data relasional dalam bentuk tabel yang saling terhubungkan. Untuk contoh produknya itu ada Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dan MySQL. Kemudian untuk konsep dasar pemrograman database merupakan suatu bentuk pemrograman alternatif untuk pengelolaan database. Nah, dengan pemrograman database-nya kita bisa leluasa mengatur tampilan dan alur kerja sebuah database itu akan bisa menjadi lebih baik. Nah, Visual Basic di sini juga menjadi salah satu bahasa pemrograman yang telah mendukung pemrograman database. Visual Basic ini bisa dihubungkan dengan program aplikasi pengolah data lain seperti Access, MySQL, SQL Server, dan sebagainya. Kemudian untuk koneksi Visual Basic dan database-nya, di sini kita menggunakan Ado Data Control (ADODC) yang dimana komponen ini dapat dihubungkan dengan beberapa komponen yang bisa digunakan untuk mengakses data seperti textbox, data grid, ya pokoknya komponen-komponen yang ada dalam Visual Basic-nya lah yang biasa kita temui dan kita pakai. Mungkin langsung saja kita masuk ke bagian praktikumnya. Di sini sebelum kita mulai, pastikan ada 3 komponen ini ya. Ada MySQL, XMPP. Ini untuk XMPP-nya, tampilannya, pastikan MySQL-nya kita sudah aktifkan dan MySQL Connector ODBC. Nanti di sini dia bisa berbentuk link, kalian bisa akses, nah dan kalian bisa download dan install. Oke, pertama di sini sudah seperti yang saya tampilkan tadi ya, kita bisa nyalakan Apache dan MySQL-nya. Nah, untuk selanjutnya nih, dia kan membuat database nih. Jadi kita membuat database dengan nama DB jual buku dengan tabelnya seperti ini. Nah, kita bisa langsung masuk aja ya ke PHP Admin, menyesuaikan port yang kita pakai. Di sini kan saya pakainya 3307. Jadi masuknya juga menggunakan port ini pada PHP Admin-nya. Nah, pas ngebuat mod ngebuat table itu kita bisa tekan new di sini ya. Nanti tekan new, kalian bisa masukin namanya apa, terus kalian bisa create. Nah, nanti setelah create itu nanti kalian bisa masukin lagi jumlah kolom yang kalian pakai itu berapa. Nah, nanti kalau sudah terbuat dia hasilnya kayak gini. Nah, di sini saya di dalam DB jual bukunya saya buat saya buat tabel namanya TB jenis. Nah, untuk tabelnya itu sini saya ada 2 kolom, ada kode jenis dan jenis. Di sini saya pakai integer untuk kode jenisnya dan teks untuk jenisnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa membuat koneksi ODBC-nya. Kita bisa masuk ke control panel, kita masuk ke system and security. Nah, kalau di modul dia masuknya ke administrative tool. Kalau di Windows saya munculnya keterangannya Windows Tool, kita bisa masuk. Nah, nanti kita masuknya setelah kita install ODBC itu masuknya di sini, ODBC data source yang 64 bit. Di sini kita masuk ke sistem DNS. Nah, nanti kita add di sini. Kita add untuk ODBC-nya. Untuk tampilan nanti seperti ini. Kalau kita add nanti kita pasang yang ANSI driver-nya ya. Lalu finish. Baru nanti
akan muncul nih sebuah tampilan seperti ini. Mungkin saya coba aja, bentar ya. Sini si driver. Drivernya di mana? Ah, dari sini aja deh. Soalnya saya sudah buat. Di MySQL Connector sini nanti ada data source name, kita bisa masukkan aja ya data data database itu namanya menyesuaikan dari PHP adminnya. Kita bisa pakai nama ini, contohnya jadi pakainya ada DB jual buku. Terus untuk localhost, untuk namanya kita bisa pasang localhost, dan portnya kita bisa ngikutin menyesuaikan keterangan dari Apache dari SMPP kita. Kalau misalnya 3306 pasang 3306, 07 pakai 07. Untuk usernya bisa pakai root, untuk passwordnya opsional, dan di sini database-nya kalian bisa pilih ya nanti. Nanti bakal muncul opsi, nah kalian pilih aja database yang sudah kalian buat sebelumnya. Baru nanti kalian testing. Di testing ini kalau misalnya dia sudah connection successful, keterangannya jadi itu sudah aman ya, koneksinya sudah sambung. Dan nanti kalau setelah semua step ini sudah selesai, kita bisa masuk ke Visual Studio Code. Nah, nanti kalian bisa tambahkan referensinya. Nanti di sini kalian klik kanan terus tekan add. Nah, di sini project reference ya. Kita masuk ke browse. Nanti kalian di sini browse ya, browse. Di sini saya pakai yang ini ya, MySQL connector data yang ini, kita pakai yang v4. Terus kita masukkan ini, yang ini MySQL data. Nanti hasilnya itu seperti ini, bisa kalian centang aja langsung oke. Nah, setelah itu kita tinggal buat desainnya untuk formnya. Untuk tampilannya saya buatnya seperti ini. Ada kode jenis, ada 4 tombol dan data grid view-nya. Nah, baru tuh kita masuk ke codingannya. Di sini ada import MySQL data, MySQL client ini untuk mengimport pusaka MySQL aja ya. Kemudian di sini ada beberapa variabel yang kita pakai. Di sini ada con untuk menyimpan koneksinya, kemudian cmd untuk menyimpan perintah SQL yang akan dieksekusi, kemudian rd ini untuk menyimpan hasil query dari select-nya, DA tuh untuk menyimpan data dalam bentuk dataset, dan DS ini untuk DA untuk mengolah data dari database ke dataset. Sedangkan DS itu untuk menyimpan data dalam bentuk dataset, kumpulan tabel dari datasetnya. Kalau STR ini untuk variable string untuk menyimpan informasi koneksi database-nya. Di sini ada sini aja deh. Sini ada variabel yang menyimpan koneksi berdasarkan string koneksi. Kemudian ada cabangan di sini untuk mengecek apakah koneksi tertutup. Jika tertutup, maka kita membuka koneksinya. Nah, jika ada kesalahan dalam saat koneksi itu, maka dia akan menampilkan pesan dalam message book ini ya. Ini untuk membantu kita dalam debugging-nya nanti. Nah, ya di sini kalau bagian dim string-nya tuh kita pada bagian database-nya nanti bakal kita ubah untuk nama database-nya sesuai dengan database yang kita buat. Jadi kalau misalnya di sini kita buatnya, di sini kita buatnya DB jual buku ya, udah kita pasang ke DB jual buku. Untuk ya udah. Selanjutnya itu masuk ke codingannya untuk formnya ya. Sini ada sub kosong. Di sini untuk mengosongkan inputan aja setelah data dimasukkan. Jadi untuk jenis clear ini, misalnya contoh teksnya jenis clear untuk menghapus teks di textbox-nya, di textbox jenisnya. Terus di sini untuk menghapus di textbox kode jenisnya. Terus kita akan mengalihkan kursornya itu kembali ke txt jenis. Kalau sub isi ini kita sama aja ya, mirip-mirip aja. Jadi di sini kita menghapus
isi text box dari teks di jenis, terus kita mengalihkan lagi kursornya ke teks di jenisnya, text box jenisnya maksudnya. Kemudian untuk fungsi tampil jenis ini untuk menampilkan data dari tabel TB jenis ke data grid view ini nantinya, yang ini, yang abu-abu. Jadi untuk MySQL data adapter ini mengambil data dari tabel TB jenisnya, terus dia akan melakukan dataset clear untuk memastikan dataset sebelum diisi ulang. Terus untuk DA fill ini untuk memasukkan data dari database ke datasetnya. Kalau data grid ini, ya ini yang digunakan untuk menampilkan data dari data grid view-nya. Kalau selanjutnya sub atau grid ini untuk mengatur tampilan dari data grid-nya. Jadi ya, dia bisa mengatur lebar kolom pertamanya sama kolom kedua. Sini lebar kolom pertamanya 60 px. Kolom kedua itu ada 200 px. Dan di sini kita juga bisa mengubah headernya ya. Jadi headernya ada kode jenis dan nama jenis. Kemudian di private shop form satunya, di sini ada koneksi itu dia memanggil fungsi dari ini modul satunya digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database MySQL-nya. Terus tampil jenis, dia memanggil fungsi sebelumnya juga untuk mengambilkan data dari database ke data grid-nya nanti. Kok untuk yang ini kosong itu dia mau membacakan input teks setelah formnya dibuka. Terus untuk author grid ini dia mengatur lebar di kolom data grid view-nya. Habis itu di private shop terakhir ini untuk pengaturan button-nya ya. Sini ada sebuah kondisi pengecekan yang dimana ini digunakan untuk mengecek apakah semua inputnya sudah diisi. Nah, kalau textbox kode jenis ini dan text textbox kode jenis. Oh, ini harusnya satu aja. Jadi ketika textbox kode jenis ini tidak ada isinya, jadi dia akan menampilkan message box. Isi dari message box ini yaitu data belum lengkap. Saya cek modul dulu. Oh, salah tipe. Jadi di sini kondisinya itu jika teks di jenisnya itu kosong dan teks di kode jenisnya kosong, maka menampilkan message box ini. Nah, kalau enggak, kita masuk ke bagian ini, yang dimana di sini untuk mengecek apakah kode jenis itu sudah ada di TB jenisnya. Untuk CMD execute reader ini digunakan untuk menjalankan query-nya dan membaca hasilnya. Kalau RDRet ini digunakan jika datanya ditemukan, berarti kode jenis itu sudah ada. Nah, habis itu ada kondisi lagi, jika kode jenisnya itu belum ada, maka akan melakukan rd close untuk menutup data readernya. Habis itu, yang bagian ini insert into tb jenis values ini untuk menyimpan data barunya ke database, baru mengeksekusi cmd execute ini untuk mengeksekusi query-nya untuk menyimpan data, terus dia memanggil lagi fungsi yang sebelumnya. Ada tabel jenis untuk memperbarui tampilan setelah menyimpannya. Terus dia akan membersihkan lagi inputnya setelah data disimpan dan memberikan output lagi berupa simpan data sukses yang memberikan indikasi bahwa data itu sudah sukses disimpan. Nah, jika kode JS-nya sudah ada dalam tabel, maka ini yang akan terjadi kondisi ini. Jadi dia akan menutup koneksi data reader-nya dan memberikan output data tersebut sudah ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.